لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Khas kalian rahimani wa rahmakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yang hakikatnya kita telah melampaui dan selesai membahas kiat-kiat menuntut ilmu. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bab ketiga dari kitab ini, yaitu di halaman 61, yaitu tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Tauhid adalah amalan paling mulia untuk setiap muslim. Bab ketiga, tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Beliau berkata, hafizahullah, sesungguhnya sebesar-besar tujuan serta semulia-mulia cita-cita dan amalan adalah bertauhid kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Rabb atau pencipta langit dan bumi. Semulia-mulia cita-cita dan amalan adalah menetapkan keesaan Allah Azza wa Jalla, kemudian beribadah hanya kepada Allah saja, serta bersikap tunduk, patuh, berserah diri, merasa takut, cemas, berharap, ruku', sujud, dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Maksudnya di sini mengikhlaskan agama yaitu mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah, dan berlepas diri dari seluruh perbuatan syirik beserta orang-orang yang berbuat syirik, berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang berbuat syirik. Inilah tujuan hidup yang paling agung, di mana seluruh makhluk diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mewujudkannya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan diciptakannya seluruh jin dan manusia, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Ini artinya illa liya'budun, kecuali liya'budun, liya'buduni. Lam di sini liya'budun namanya lam at-ta'lil. Huruf lam yang menunjukkan sebab atau tujuan. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan sebab agar mereka menyembahku, atau dengan tujuan agar mereka menyembahku. Maka ini disebut al-ghayah atau al-gharad, tujuan. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah menyembah Allah.
sebagian dari kaum muslimin, beberapa tokoh sejak zaman lampau, dari Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian bawah-bawahnya dari para punggawa mazhab Asy'ariyah, mereka menafikan adanya sebab dan menafikan adanya tujuan dari perbuatan Allah. Artinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan khusus, tanpa ada tujuan khusus. Dan ini mazhab yang batil dalam masalah ini. Huruf lam di liya'budun, lam di sini mereka tafsirkan lamul aqibah, lam al-aqibah, yaitu lam yang menunjukkan akibat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali pasti akibatnya mereka akan beribadah padaku. Itu maknanya, dan itu salah. Kesalahan pertama yaitu dalam bahasa Arab huruf lam tidak ada sebagian dari mereka juga mengatakan ini bukan lamul aqibah. Ya. Al-muhim di sini huruf lam di sini untuk menunjukkan tujuan al-gharad, bukan menunjukkan akibat. Kalau menunjukkan akibat berarti tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali pasti akibatnya nanti akan mereka menyembahku. Kenyataannya kebanyakan jin dan manusia, kebanyakan dari mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mempunyai tujuan dan maksud dari penciptaan jin dan manusia, yaitu penyembahan terhadapnya. Walaupun kebanyakan manusia atau kebanyakan jin tidak merealisasikan hal tersebut, ya. Jangan sibuk dengan kamera, dengerin. Ya, walaupun kebanyakan dari jin dan manusia tidak menyembah Allah. Ada di antara mereka menyembah Allah tapi dengan perantara, dan itu syirik. Yang murni betul-betul menyembah Allah Azza wa Jalla hanyalah ahlu tauhid dari kalangan kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslimin malah justru menyembah Allah dengan wasilah-wasilah yang syirik, perantara-perantara. Padahal itu adalah tujuan penciptaan jin dan manusia seluruhnya. Maka jika ada jin dan itu kebanyakannya, atau manusia dan itu kebanyakannya tidak menyembah Allah, berarti mereka itu tidak memenuhi kehendak Allah secara syar'i. Perintah, kehendak, dan tujuan Allah secara syar'i tidak mereka penuhi. Dan ketika memang tidak memenuhi perintah Allah dan kehendak syariat Allah, maka akan ada akibatnya, yaitu kekufuran yang melazimkan ke depannya adalah masuk neraka. Inilah tujuan diciptakannya seluruh jin dan manusia, seluruhnya tanpa kecuali. Seluruhnya tanpa kecuali. Ya. Pertanyaan, bagaimana dengan syaitan atau iblis? Syaitanlah pada umumnya dari kalangan jin. Ketika syaitan dari kalangan jin menyerupi tubuh manusia, ya, kemudian antum ruqyah, boleh pula antum mengajaknya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, masuk Islam misalnya. Antum ajak dia taubat. Syaitan ini antum ajak taubat. Ayo, taubat kamu, kembali ke Allah, atau kau masuk Islam kamu. Bolehkah itu? Boleh. Itu termasuk dakwah, termasuk dakwah. Mungkin ada yang berkata, bahkan mungkin syaitannya juga berkata, saya ini kan syaitan. Kan memang syaitan tugasnya itu untuk mencelakakan manusia, sebagai tugas iblis, sebagaimana yang diinginkan oleh iblis. Kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan berusaha menggelincirkan dan menyesatkan mereka semua. Wala udillannahum, dalam ayat lain, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Kata iblis, janjinya iblis itu. Ya. Ngapain antum dakwahin syaitan atau jin? Ini syaitan atau jin yang menyerupi orang, ya.
Ngapain didakwahi sementara kan hakikatnya atau tabiatnya syaitan itu ingin menggelincirkan manusia. Maka kita jawab, syaitan itu termasuk jin bukan? Jin. Tapi kalau termasuk jin, berarti dia masuk ke dalam ayat ini tidak? Iya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita katakan, kamu walaupun sekarang mengklaim tugasmu adalah menggoda manusia, melainkan tujuan kamu diciptakan adalah supaya beribadah kepada Allah. Sekiranya andai yang kita temukan adalah iblis, andai saja kita temukan iblis. Kita temukan iblis. Kita dakwah iblis itu supaya taubat. Mungkin iblis itu akan berkata, gimana mau saya taubat? Saya kan iblis, kata dia. Maka kita katakan, kamu jin atau bukan? Ya iyalah jin. Dari surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Iblis termasuk bagian dari jin. Ya udah, kalau misalnya jin berarti memang tujuan diciptakannya dirimu wahai iblis adalah untuk beribadah kepada Allah. Adapun kenyataan kamu tidak pernah dan tidak akan pernah mau dan kamu divonis akan masuk neraka, itu memang sudah takdir Allah Azza wa Jalla, tetapi tetap statusmu sebagai jin yang tujuan diciptakannya untuk beribadah itu tidak luput begitu saja, tidak hilang, tidak copot status tersebut. Kewajibanmu untuk kembali pada Allah. Walaupun secara takdir memang engkau pasti akan masuk neraka. Ibaratnya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ayat itu turun, Abu Lahab masih hidup. Dan istrinya Ummu Jamil masih hidup. Kendati pun mereka berdua masih hidup, sudah Allah vonis mereka akan masuk neraka. Dan istrinya, dia dan istrinya. Nah kemudian ya, ketika divonis masuk neraka, mereka masih hidup. Tapi apakah mereka tetap diperintahkan untuk bertaubat kembali kepada Allah, masuk Islam? Iya, tetap diperintahkan. Tuh, bukannya sudah Allah vonis nanti bakal masuk neraka? Iya. Secara takdir sudah Allah Ta'ala kabarkan mereka ini masuk neraka. Tapi secara kewajiban itu tidak luput. Tetap tidak luput dan akan diazab nanti di neraka dengan penolakannya terhadap kewajiban, dan Allah Maha tahu masa depan dia dan apa yang ada di hatinya, makanya Allah vonis dia di neraka. Allah Maha tahu. Ya. Tapi jadi semua jin dan semua manusia itu ladang dakwah juga, ikhwan, untuk diri kita dan juga siapapun. Sejahat apapun, sekafir apapun, ya tugas mereka pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa kecuali. Ya. Tapi oleh karena itu Allah Ta'ala mengutus para rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dan menurunkan kitab-kitab suci yang agung agar seluruh manusia dan jin mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu syirik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku, yaitu selain Allah. Maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Baik. Di dalam Islam, akidah adalah asas atau dasar utama dalam pembangunan karakteristik seorang muslim sejati. Akidah itu pembangunan karakteristik seorang muslim di akidahnya. Ya, orang kadang-kadang akidah ini maksud akidah Islam sesuai sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang berpikir, kalau kita mau membangun karakteristik kita harus belajar filsafat, tapi hanya menghasilkan kita harus belajar ilmu kadar. Kalau mau membentuk karakteristik kita harus mempelajari ilmu logik dan sebagainya. Pertama belajar akidah yang benar dulu. Kalau terbentuk karakter muslim sejati. Kita lihat orang-orang yang berkecimpung dalam filsafat, mereka orang paling malas ibadah.
Tapi urusan ngomongin agama secara soal paling awal. Dan itu nggak ada jumlah-jumlahnya, muter-muter di situ terus. Tidak menghasilkan kekhusyuan di dalam sholat, tidak menghasilkan semangat untuk beribadah, tapi hanya menghasilkan argumentasi, ocehan-ocehan belaka yang tidak ada ujungnya untuk beribadah dan kekhusyuan. Ya, dalam Islam akidah adalah asas dasar utama dalam pembangunan karakteristik seorang muslim sejati. Maka baik buruknya karakter seorang muslim tergantung dari keselamatan akidah dan cara beragamanya dia. Cara beragamanya dia dilihat. Ya. Bertauhid dalam beribadah kepada Allah merupakan seutama-utama hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya. Dan hak Allah atas hambanya ini tidak boleh didahului oleh urusan apapun dan hak siapapun. Ya. Bapak panitia saya WhatsApp. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain di Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dikatakan di sini wa bil walidaini ihsana. Al-walidain, al-walidan. Walid itu berarti yang melahirkan. Walad atau maulud, ya. Walad itu maulud. Apa itu maulud? Maulud itu yang dilahirkan, anak. Maka yang melahirkan itu walid. Kalau laki-laki walid, kalau perempuan walidah. Kalau ibu bapak berarti walidan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak ibu bapak. Tayyib, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan yang bukan ibu bapak kandung, ibu tiri atau bapak tiri? Apakah kita wajib berbuat ihsan? Apakah kita wajib berbuat ihsan? Sebelumnya berbuat baik kepada kedua orang tua kandung itu wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak, walaupun kedua orang tua kandungnya ini tidak begitu mengurusnya dahulu kala ketika kecil. Tetap wajib secara mutlak, khalas. Tapi kalau misalnya orang tua ini tiri, maka wajib sebagai balasan atas kebaikannya. Fahami baik-baik. Berbuat baik kepada orang tua tiri wajib sebagai balasan atas kebaikannya. Artinya, kalau orang tua tiri ini tidak baik, fasik, maksudnya terhadap anak-anaknya zalim, dan terhadap ibu kita atau bapak kita zalim atau zalimah, maka berbuat ihsan di sini, kita berbuat baik kepadanya itu sama seperti berbuat baik kepada orang pada umumnya. Bukan merupakan kewajiban asasi. Apa yang di sini misal antum punya bapak tiri, ya, menikahi ibu antum ketika itu janda misalnya. Mungkin bapak tiri ini kepada antum tidak terlalu baik, tetapi bapak tiri ini sudah baik dengan menikah dengan ibu kandung antum dan menafkahinya, bahkan menafkahi antum. Maka wajib bagi antum membalas kebaikannya dengan berbuat baik. Atau hatta antum tidak dinafkahi olehnya, mungkin dia berbuat zalim pada antum, tapi dia telah berbuat baik kepada ibu antum, menafkahinya, mengayominya, walaupun tidak berbuat baik pada antum, maka tetap wajib atas antum untuk hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Berbuat baik, merespon baik kepadanya, karena dia telah berbuat baik kepada ibu kita, ibu antum. Seperti itu. Adapun kalau misalnya orang tua ini, tiri ini, ya, bapak tiri ini tidak berbuat baik kepada antum dan juga zalim terhadap ibu antum, maka antum tidak diwajibkan sampai berbuat baik kepadanya seperti contoh pertama, tidak. Tapi tidak pula antum berbuat jahat padanya, gitu loh. Artinya kalau antum gak baik sama dia, antum cuekin dia, antum gak dosa. Karena dia tidak menunaikan hak antum, tidak menunaikan hak ibu antum.
Hanya saja tidak boleh kita zalimi dia. Hanya saja kita tidak boleh menzalimi dia. Begitu. Maka yang diperintahkan di sini adalah kepada walidan, yaitu kedua orang tua kandung. Berbuat baik kepada kedua orang tua kandung. Perintah Allah Azza wa Jalla ada dua di sini sebutkan di potongan ayat ini. Yang pertama, jangan berbuat syirik, dan yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ta'budu illa iyyah, ini hablum minallah. Wa bil walidaini ihsana, ini hablum minan nas. Hablum minallah itu bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Hablum minan nas yang paling tertinggi adalah birrul walidain. Dan lafal bir ini mencakup segala kebaikan yang Allah ridhai dan bermanfaat buat orang tua ini. Bermanfaat buat orang tua ini. Ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan haknya, yaitu hak Allah di atas seluruh hak-hak yang lain. Dan keberadaan hak ini sebagai asas yang menjadi dasar dibangunnya seluruh hukum Islam. Seluruh hukum Islam dibangun di atas tauhid. Ya. Dapat kita saksikan bagaimana Rasulullah SAW menetap di kota Mekkah selama 13 tahun untuk menyeru umat manusia untuk menegakkan kalimat tauhid dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran menegaskan perintah untuk bertauhid dan melarang segala macam bentuk kesyirikan. Banyak sekali dalam ayat. Banyak sekali dalam ayat. Ana ajaibnya ya ikhwah sekalian. Dengan banyaknya ayat yang menegaskan akan haramnya syirik. Ya. Menegaskan bahaya syirik, tapi tidak banyak sekali dai-dai yang tidak mengangkat tema itu, kecuali dai-dai sunnah. Ajaib. Kecuali dai-dai sunnah. Kenapa kok terjadi perbedaan diferensiasi di sini? Muskilahnya adalah tauhid ini kepentingan kita untuk selamat di akhirat. Namun sebagian dari pendakwah dengan kelompoknya masing-masing itu rata-rata sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan khitah kelompoknya, sesuai dengan madhab kelompoknya, kepentingan kelompok, atau kepentingan pertemanan, atau kepentingan duniawi, atau kepentingan lainnya. Dan dakwah terhadap tauhid dan anti syirik itu sangat sulit diangkat kalau kita memiliki kepentingan duniawi. Kesulitan kita angkat, kesulitan. Ya, dakwah tauhid ini terlalu berat dan bahkan hampir mustahil untuk disounding kalau kita sendiri dalam berdakwah punya kepentingan duniawi. Sulit. Yang ada kepentingan duniawi dan hawa nafsu kita lah yang mengalahkan itu. Maka mengangkat dakwah tauhid dengan sebenar-benarnya itu harus kita bersihkan dulu kalbu kita dari keinginan-keinginan yang tidak Allah ridhoi terhadap dunia ini. Kerakusan-kerakusan harus dihilangkan. Karena kerakusan itu yang mengikis keikhlasan, sehingga sulit bagi kita untuk menyuruh orang ayo ikhlas sementara diri kayak gitu. Sulit. Bagi yang mungkin dipergerakan dengan partainya atau semisalnya, dia akan dakwah sesuai dengan khitah partainya dan pergerakannya. Ya. Taib. Bahkan di samping itu setiap muslim yang menunaikan salat baik fardu maupun sunnah, dia telah berulang-ulang berjanji kepada Allah untuk menegakkan tauhid ini di dalam ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in luar biasa. Semua Al-Quran, semua surat dan ayat dalam Al-Quran itu secara makna global terkandung dalam 7 ayat Al-Fatihah.
Dan semua 7 ayat Al-Fatihah itu tujuannya adalah agar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar kita itu bertauhid dari segi ibadah dan bertauhid dari segi minta pertolongan. Tujuannya itu. Semua itu. Kisah-kisah yang kita dapatkan di Al-Quran maupun Sunnah, tujuannya adalah agar kita bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah lebih dekat, dan minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Semua kisah. Coba aja kita perhatikan kisah dari awal sampai berikutnya. Kisah terawal kan kisahnya Nabi Adam alaihissalam beserta iblis. Ya. Itu kisah terawal dalam urutan ayat ya. Itu kita bisa ambil ibrah bahwa ujung-ujungnya dari kisah ini sebenarnya supaya kita itu menerapkan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Silahkan explore. Silahkan koneksikan dan relevasikan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan kisah Nabi Adam dan iblis. Dan kisah-kisah lain yang banyak sekali. Hak agung inilah yang dinamai dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah atau tauhid al-talab dan al-qasd. Tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah itu sama dengan tauhid al-talab atau tauhid al-qasd atau tauhid al-ibadah. Semua penamaan tersebut maksudnya sama. Islam ini agama tauhid. Agama yang menganut faham monoteisme, dan satu-satunya monoteisme yang sahih, valid hanyalah Islam. Jika ada agama lain yang berusaha menerapkan monoteisme, maka tidak akan berhasil kecuali harus dengan agama Islam, harus masuk agama Islam, harus mempelajari agama Islam. Ya. Ulama menjelaskan bahwa definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu 'anil syirki wa ahlihi. Tauhid atau Islam adalah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Itu Islam. Islam itu istislam, yaitu menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid padanya, dengan cara mengesahkannya. Jadi kita itu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh padanya dalam melaksanakan ketaatan. Itu Islam. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi yang pertama, Islam itu apa? 3 komponen, 3 hal, 3 rukun. Mungkin tidak disebut rukun Islam, tetapi rukun definisi Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mengesahkannya. Anti syirik, itu Islam. Islam itu anti syirik. Maka kalau misalnya ada sesajian, itu bukan Islam. Walaupun ada mungkin ormas Islam atau kelompok Islam, kelompok muslimin dari kaum muslimin yang pro dengan sesajen, tetap kita katakan hatta antum pakai atribut Islam, tetap ini amalan bukan amalan Islam. Kita harus tegas gitu, jangan mencela-mencela jemaah sekalian. Itu bukan amalan Islam. Sekiranya mereka katakan itu amalan Islam, kita katakan antum beramal, mana buktinya kalau itu amalan Islam? Kecuali antum lah yang mengandang-andangkan amalan tersebut, yang justru amalan ini diambil dari agama lain. Apakah ini Islam? Ini adalah perbuatan susupan dalam Islam, yang disusupi ke dalam Islam, yang tadinya amalan ritual agama lain mas dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Anda kira bukan Islam. Seandainya kita kadang seandainya ini Islam, bikin sesajen ini Islam, mana sisi berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dengan sesajen? Ini sesajen buat siapa? Buat penunggu sini misalnya. Siapa penunggunya? Satpam. Satpam nggak butuh sesajen, kasih duit. Terus siapa? Ya penunggu pokoknya. Ya siapa? Nggak kelihatan. Ya siapa? Jin atau malaikat? Ya mungkin malaikat, bohong kalau malaikat. Malaikat nggak makan seperti ini. Jin kan? Iya jin, tapi kan jin itu kan penguasa ini. Syirik ini berarti. Syirik ini. Antum bilang la ilaha illallah secara lafal dan lisan, tetapi secara perbuatan dan amalan antum membatalkan la ilaha illallah dalam hal ini.
Mana sisi berserah diri kepada Allah dengan mengandalkan sesajen, dengan mengandalkan yang gaib selain Allah, mengandalkan jin, meminta pertolongan pada jin, katanya supaya perjalanannya lancar, katanya supaya pabriknya nggak diganggu. Tanya kepada orang-orang owner pabrik yang pabriknya diganggu sama jin. Apa persyaratan mereka? Banyak. Sajian inilah kepala kebo ditanam di sinilah, kebonya harus hitam pekat lah dan seterusnya. Itu persyaratan jin. Untuk apa? Supaya kita tuh tidak berserah diri kepada Allah. Supaya kita tidak bertauhid. Kita berserah diri kepada apa? Penunggu pabrik. Nauzubillah min dzalik. Ada penunggu jalan tol. Terus kalau misalnya kita masukin kepala kebo aman gitu? Enggak, malah justru mereka semakin membesar keangkuhannya dan kedurhakaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tanya kepada orang-orang owner ahlu sunnah dari pabrik-pabrik yang punya pabrik dan dia ahlu sunnah nggak percaya dengan jin misalnya, bukan tidak percaya adanya jin ya, percaya jin itu ada, tapi nggak percaya dengan omongannya jin, nggak percaya dengan persyaratan mereka. Ya bikin pabrik aja, nggak usah pakai tumbal-tumbalan. Ada tumbal kepala kebo lah, ada tumbal bahkan karyawannya sendiri ditumbalkan. Kok mau-maunya lo dibodohi oleh jin? Katanya Islam kan menyerahkan perkara kepada Allah, bukan menyerahkan perkara kepada jin. Ini namanya musyrik, bukan muslim. Seperti ini ya, jadi berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kalau memang kita muslim, serahkan urusan kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai yang diserahkan urusan padanya. Tawakkal 'alal hayy wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati. Allah Ta'ala la yamut, tidak hidup dan astagfirullah, Allah Ta'ala tidak mati. Kalau tadi wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, bertawakal kepada Allah yang maha hidup tidak mati. Wan nas wal jinnu yamutun, sedangkan manusia dan jin mereka mati. Maka kita enggak boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan bahkan. Kecuali dalam masalah mungkin dunia yang dimampu oleh manusia, kita boleh menyerahkan perkara padanya dalam urusan yang dimampu olehnya. Dan itu pun kita tidak boleh menafikan takdir Allah Azza wa Jalla dan prinsip tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita serahkan perkara ini kepada dia, kita andalkan dia bisa insyaallah, tapi ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukan semata-mata dia bisa secara zat tanpa kehendak Allah, tetap itu semua kehendak Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam juga adalah tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya. Tunduk patuh kepada Allah, kalau udah disuruh diperintahkan maka sami'na wa ata'na. Ini inqiyad. Ini baru Islam. Nah, kalau misalnya diajak sholat enggak mau. Ya. Ini gimana? Ada di suatu tempat, di suatu apartemen yang mana di situ banyak kantor. Ada salah satu ikhwan kita itu kerja di salah satu perusahaan. Ownernya itu katanya Muslim. Ownernya katanya Muslim tapi anti Islam gitu loh. Owner ini mengajarkan kepada karyawan-karyawanya, di antara karyawannya ikhwan kita, panitia kajian beliau, mengajarkan mereka trik-trik supaya dapat uang panas di perusahaan. Gimana cara dapat bos? Dapat uang panas gini, tolong nanti kalian lakukan itu semua sebagaimana saya ajarkan dan saya dikrekan. Dia orang ini, owner ini mengajarkan hal seperti itu karena dari semua ini dia akan dapat cuan yang banyak. Makanya dia ajarkan itu anak-anak buahnya untuk supaya dapat penghasilan lebih dan ujungnya buat dia juga nanti. Tapi ikhwan kita ini nggak pernah mau mengoperasikan apa yang diajarkan oleh owner yang fasik ini. Akhirnya kemudian malah justru ikhwan kita ini nggak mau melakukan pekerjaan haram tersebut, malah beralih lebih ngurusin masjid. Maka akhirnya ownernya itu murka dan menjadikan dia, ikhwan kita ini, buronan sampai diancam bakal dibunuh, diancam bakal, dan memang dikejar-kejar, beneran dikejar-kejar, digedor-gedor rumahnya, diteror, iya. Saking bencinya ini owner ini kepada dia, karena dia ini membangkang, nggak mau ikutin tracknya.
Maka akhirnya kemudian dijamin keamanannya insyaallah oleh pihak building, gedung dan juga pihak masjid. Akhirnya dia resign, keluar dari pekerjaan itu. Dan ternyata ya di antara sebabnya apa, ikhwan? Anda ceritakan bahwa ownernya ini memang KTP Muslim. Tetapi jangankan salat fardu 5 waktu. Salat Jumat aja, ketika orang pada salat Jumat di apartemen yang tinggi itu, semua muslim pada salat Jumat umumnya, dia ngapain? Malah di coffee shop versi mewah ya. Dan ya udah diam aja sih main HP. Semua anak buahnya pada Jumatan, dia sendiri enggak. Dan selalu begitu tiap Jumatan. Enggak pernah mau. Lihat, ini muslim kerja apa? Enggak taat sama Allah, enggak pernah mau sholat. Dan juga yang dekat dari itu, cerita kisah yang dekat dari itu, walaupun kisah ini lebih global, enggak spesifik ke individu tertentu. Anak tadi khutbah Jumat di salah satu gedung di daerah Blok M. Di lantai, saya lupa lantai berapa itu masjidnya. Al-Muhim, di samping masjid itu kan ada kaca. Yang kaca itu menghadap ke jalan raya, tapi ini kan di lantai atas, jadi bisa melihat jalan raya. Dan ketika Anda berdiri jadi imam setelah khutbah, menghadap serong ke kaca tersebut yang tampak sekali di mata Anda. Kemacetan terjadi dan keramaian di jalanan. Anda langsung berpikir, ini orang apa kufar semua atau orang muslim sebenarnya? Mereka ini orang-orang kafir atau muslim sebenarnya? Sehingga ini kita lagi Jumatan normal dan mereka bermacet-macet, dan itu sejak tadi seperti itu. Sejak anak khutbah Jumat. Mereka tuh sholat Jumat gak sih? Kalau mereka gak sholat Jumat, ya apalagi sholat-sholat lainnya lebih diremehkan lagi. Kalau antum katakan mungkin mereka yang versi orang kafir Ustaz, yang muslim pada Jumat semua. Emang berapa ratio sih orang kafir di Jakarta ini sehingga bisa sampai bikin macet itu pas Jumatan? Masya Allah. Nah, ini salah satunya jemaah sekalian. Ya, salah satu contoh. Masih banyak yang belum mau taat dalam masalah sholat. Kemudian yang Islam yaitu al-bara'ah minas syirki wa ahlih. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi enggak berbuat syirik, apalagi syirik besar. Dan orang-orang yang berbuat syirik besar dijauhi gitu loh. Jangan malah dideketin, kemudian studi banding. Gimana studi banding sama orang-orang musyrik? Studi bandingnya agama dengan atas nama apa? Liberalisme dan pluralisme agama. Sekarang atas nama moderasi beragama. Itu membuat Islam versi moderat, yang bagi mereka rahmatan lil alamin. Islam versi Rasulullah SAW itu sudah paling rahmatan lil alamin. Lah nggak usah diformulasikan ke Islam kenusantaraan. Jadi Islam modern ini Islam Nusantara yang sudah tidak laku namanya. Jadi dulu namanya liberal dan pluralisme. Kemudian udah mulai basi, diganti nama dengan Islam Nusantara. Udah mulai basi, diganti dengan nama moderasi Islam. Ntar kalau basi lagi, entah apa namanya, mungkin trio kuek-kuek atau apa, nggak tahu dan namanya, terserah. Al-Muhim, semua hal seperti ini membuat apa? Supaya kita itu tidak berlepas dari kesyirikan. Supaya kita itu tidak berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Kita berbaur dengan mereka dalam artian kita kerjasama, baik dalam agama, dalam masalah etika, dalam masalah segalanya. Sehingga tidak ada hijab antara Islam dengan non-Islam. Artinya maksudnya adalah kita tetap bermuamalah baik dengan orang-orang non-Muslim, betul, kafir. Tetapi bermuamalah dan bergaul baik dengan mereka tidak melazimkan kita itu mengamini ritual bid'ah mereka, ritual syirik mereka, akidah mereka, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Tetap ada hijabnya antara kita dengan non-Muslim. Itu baru bara'ah minasyirki wa ahlih. Bukan malah kemudian datang ke gereja kemudian dikasih nasi tumpeng, ditahlilin orang-orang gereja. Ini gimana ini? Bukan bara'ah minasyirki wa ahlih, mana kecemburuannya? Mereka kan melakukan itu karena apa? Toleransi beragama.
Kita katakan Nabi Muhammad SAW itu diutus di tengah-tengah kaum musyrikin yang anti dengan tauhid. Pun ketika ekspansi dakwah Madinah, Taif, sampai ekspansi ke daerah-daerah Syam, kemudian Persia, nggak ada sekarang yang lebih toleransi dibandingkan para khulafaur rasyidin, ya khas sekalian. Nggak ada di antara manusia sekarang yang lebih toleran dibandingkan Rasulullah SAW. Tasamuh dan toleransi Rasulullah SAW itu adalah mithali, teladan. Sementara toleransi versi kita ini itu berbalutan dengan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Bohong kalau mereka itu tulus toleransi, bohong. Yang paling toleran adalah Rasulullah SAW. Azan. Ya khalas kalau gitu. Kita teruskan setelah ba'da Isya insyaallah. Semoga beberapa rekan bisa tetap ikuti pengajian ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita ulang sedikit definisi Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Dikatakan oleh Al-Ustaz Yazid Hafizahullah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan beragama Islam yang intisarinya adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada suatu kelahiran, maksudnya manusia yang lahir di muka bumi ini kecuali dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah di sini yaitu fitrah tauhid. Fitrah tauhid dan beragama Islam. Namun kemudian terkontaminasilah anak-anak dengan sebab orang tua dan lingkungan. Maka kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Seperti seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat, apa kamu merasakan ada cacat padanya? Disinilah ikhwas sekalian, jemaah sekalian, diingatkan kita di sini akan peran kita sebagai orang tua terhadap anak. Dengan kalimat fa bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama ini atau itu. Ini kalau kekufuran ya. Bisa juga kemaksiatan, kefasikan dari kata-kata atau perbuatan. Kedua orang tuanya itu bisa menjadi penyebab. Dan dalam akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Dan ikhwas sekalian, kita itu wajib untuk merasa khawatir dan harus punya hal yang kita selipkan. Jangan merasa aman. Anak-anak ini kalau disuruh saleh-salehah, bersyukurlah kepada Allah, tapi istiqomah, jangan berhenti mentarbiyah dengan kenyataan anak sedang saleh. Jangan merasa aman walaupun anak saat ini saleh atau salehah, karena hati itu bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Maka tetap terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla
Dan sebaliknya, kalau kita lihat anak-anak kita saat ini qadarullah menjadi aib di keluarga, maka jangan menyerah. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla perkara dan ikhtiarlah dengan memberikan bimbingan dan tarbiyah yang terbaik. Aslinya anak-anak ini semuanya al-fitrah. Bisa dipoles dengan baik. Bisa. Dan pada asalnya menuju Islam yang benar. Tapi kedua bapaknya lah yang menjadi pengaruh besar buat keagamaan anak ini. Ini bukan hanya peran di dalam rumah, melainkan di zaman sekarang kedua bapaknya lah yang mengantarkan anak-anak ke sekolah. Sekolah apa yang dimasuk yang anak kita masuk padanya, dan bagaimana pergaulannya, bagaimana perkembangan dan kemajuannya. Maka semua itu adalah beban yang kalau dilaksanakan dengan seikhlasnya dan sebaik-baiknya, Allah Ta'ala punya rizki dan pahala yang melimpah. Namun kalau disia-siakan, maka Allah Ta'ala punya azab bagi orang yang tidak bersyukur, bagi orang yang kufur nikmat. Kedua orang tua inilah yang memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Dan sekolah di zaman sekarang itu termasuk hal yang complicated, terutama bagi orang-orang yang belum Allah rizkikan kekayaan berlebih. Curhatan di mana-mana terhadap sebagian asatidzah. Curhat beberapa ikhwan, sekolah sunnah itu sekarang rata-rata mahal katanya. Ya. Hakikatan ikhwan, rata-rata yang mahal itu uang pangkal. SPP boleh mahal ya, itu rutinan bulanan, tapi rata-rata yang membuat banyak para orang tua yang memundurkan anaknya dari sekolah sunnah atau pesantren sunnah, yaitu uang pangkal. Ya, sebenarnya uang pangkal ini untuk apa? Untuk uang gedung dan semisalnya. Ini tantangan bagi banyak para bapak dan ibu keluarga ya. Tapi jangan menyerah gitu. Ini bukan berarti bahwasanya kalau tidak sekolah di pesantren itu enggak selamat. Ya, bisa selamat insyaallah. Pesantren hanya salah satu wasilah. Hanya salah satu wasilah. Wasilah menuju kesolehan anak sehingga tetap di atas fitrahnya itu beragam. Pesantren iya, lingkungan rumah iya, pertemanan, circle pertemanan iya. Pengawasan orang tua dan kedekatan orang tua itu juga berpengaruh terhadap anak. Berpengaruh terhadap anak. Sangat ajaib kalau misalnya ada orang, bapak-bapak, istri pun cuma satu, anak cuma 2 atau berapa, atau 3, atau mungkin 1 anaknya. Tapi anaknya itu merasa asing dengan bapaknya. Sehari-hari bekerja, kena macet, pulang malam pergi masih gelap. Sabtu dan Ahad pun sang bapak ini melanjutkan dengan hobinya, kongko bareng teman-temannya. Anaknya diapakan? Allah ikhwan, masalah anak ini luar biasa. Ana ada tetangga di suatu tempat di daerah Jakarta Selatan. Dan ini baru ana dengar tadi. Ya. Baru ana dengar tadi. Dan memang sudah lama kita menyayangkan. Jadi bapaknya bekerja. Ibunya guru. Kadang sore baru datang, kadang malam. Seringkali sore. Dari pagi. Anak-anaknya mungkin 3 atau 4 saya lupa. Semua anaknya diasuh oleh pembantunya. Yang pembantunya ini mungkin sekarang usia 50 sekian, tidak berpendidikan dan seterusnya. Diasuh oleh pembantunya. Semua anak-anaknya belum sekolah ini diasuh oleh pembantunya. Ibunya guru sekolah, rajin. Dan tadi Anda lihat, dengar sendiri,
Yang ditalqinkan oleh pembantu itu kepada anak-anaknya apa? Diajarkan pembantu itu apa? Apa ya? Ciki-ciki bum-bum atau misalnya itu. Atau semacam itu, kalimat-kalimat semacam itu anak enggak hafal karena anak enggak terdidik dengan itu. Semisal itulah ya. Dan itu berkali-kali. Dan diikuti mungkin oleh anak-anaknya itu. Dan orang tuanya enggak ada di rumah. Ini selepas asar sore hari. Itu hanya karena anak lagi kunjungi rumah orang tua sekali itu tadi. Yang mungkin boleh jadi hari-hari lain ya nggak jauh dari itu pendidikannya. Bayangkan ketika bapaknya sukses bekerja, nyari duit, ibunya mendidik anak-anak orang, anaknya dididik oleh pembantu. Ibunya sarjana S1, anaknya dididik oleh lulusan SMP. Bukan meremehkan masa lulusan mana, tapi ini kezaliman. Kalau kita ini salah pembantu di mana pembantunya mau jangan bukan salah pembantu seperti itu, pembantu lulusan SD atau SMP wajar dia tidak berpendidikan. Orang tuanya inilah yang menjerumuskan dia menjadikan anak muslim. Bahwa dia menjadi orang Muslim itu masih oke lah, itu berarti muslim. Sekarang kalau misalnya kedua orangnya bapaknya ustaz, ibunya ustaz, suka mengundang kajian-kajian umat, anaknya diasuh oleh pembantu Nasrani, gimana akal itu ustaz? Jadi apa itu? Dan kira-kira ternyata anak itu lebih hafal haleluya dibandingkan dengan mungkin doa istiftah atau al-fatihah, lebih hafal haleluya misalnya, atau jingle bell. Terus kita nyalahin siapa? Pembantunya? Bukan. Kita salahkan ustadz dan ustadzah ini. Anda ustadz, Anda ustadzah. Anak Anda bisa kafir gara-gara ini. Anak Anda adalah bibit dari orang berilmu, misalnya ya. Berilmu syar'i, bibitnya diserahkan kepada orang Nasrani misalnya atau orang Hindu. Mau jadi apa? Maka Rasulullah SAW patenkan setiap kelahiran itu pasti di atas fitrah Islam. Tinggal bagaimana kedua orang tuanya memanage anak ini kemudian. Sebagian dari mertua lebih khawatir jika ibunya cucunya itu tidak bisa mengeluarkan ASI, harus pakai susu kaleng. Tapi tidak khawatir dengan agama anaknya kelak. Enggak khawatir. Maka ikhwas sekalian, kalau kita sebagai orang tua yang bisa punya anak gadis atau punya perjaka, penjodohan itu penting untuk sekarang, apalagi ini lebih seleksi lagi jemaah. Stok makin banyak, bukan makin berkesempatan dan bukan makin, maksudnya stok di sini apa ya? Stok, bahasa lain dari stok apa yang lebih baik lah ya? Apa? Persediaan. Nah, stok aja lah. Stok itu banyak. Jombloan dan jomblowati banyak. Tapi justru semakin banyak yang baik semakin langka, yang sahih, yang sehat itu semakin langka malah. Betul, perempuan banyak, sangat banyak. Tapi yang membuat agama antum semakin baik perempuan ini itu malah makin langka. Iya, jemaah akhwat di sini nggak ada jemaah akhwat. Misalnya Blok M Square, di beberapa tempat Al-Azhar, di beberapa tempat yang jemaah akhwatnya banyak banget, bludak. Yang kalau antum ngelucu, ketawa mereka kedengeran itu, saking banyaknya. Sampai anak kaget waktu kajian, anak mungkin sengaja ngelucu. Ketawa mereka jauh di sana di Blok M Square lebih besar daripada ketawanya ikhwan-ikhwan. Berarti banyak itu. Namun ketahuilah, semakin banyaknya ini bukan berarti berita sukacita buat antum.
Karena apa? Gak tahu kualitasnya gimana. Bukan keputusasaan, tapi kenyataan coba sekali. Bukan berarti kita semakin banyak sekarang yang hijrah, itu berarti semakin membanggakan, semakin membuat wah Islam ini makin jaya. Insya Allah Islam makin jaya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lebih gali lagi, kita dapatkan Masya Allah masih banyak yang harus dibenahi, lebih banyak. Begitu pula laki-laki. Begitu pula laki-laki. Maka kedua bapak ini, fa'abawahu ini penting sekali. Walad, maulud yang dilahirkan itu enggak tahu apa-apa. Tetapi anak itu siap untuk istiqomah di atas fitrah. Semua anak siap. Semua anak siap untuk istiqomah di atas fitrah. Tetapi tinggal bagaimana bapaknya dan lingkungannya memoles dia. Semua anak, wallahi semua anak siap. Enggak ada anak bayi walaupun keturunan orang kafir yang tidak siap untuk istiqomah di atas tauhid. Sebenarnya enggak ada. Semuanya siap untuk istiqomah. Hanya saja polesan orang tuanya inilah yang membuat kesiapan itu mulai hilang. Akhirnya sesuai dengan polesan-polesan kedua orang tuanya. Iya. Waktu Ana pergi ke Jawa Tengah naik bis malam hari bersama kedua orang tua Ana, bapak Ana dan ibu Ana berdua kursi. Ana kursi paling belakang. Masih banyak kosong, tapi depan Anda seorang ibu-ibu nggak pakai jilbab, rambutnya pirang atau putih atau pokoknya rambutnya pokoknya mungkin sosialita atau apalah gitu. Sampingnya anak remaja mungkin baru SMP kelas 1 atau SD kelas 6 kali ya. Pakai HP. Dua-duanya lagi megang HP. Maka ibu itu kemudian apa? Ibu itu ternyata nyetel FTV atau misalnya itu film Indonesia yang remaja yang sinetron yang menangis itu ya, entah rekaman atau apa nggak tahu. Al-muhim suaranya gede, volumenya gede sekali itu. Jadi di dalam bis dia pakai HP sendiri, volumenya itu maksimal. Kita yang di belakang malas banget gitu dengerin sinetron. Nonton aja malas, apalagi denger doang gitu kan. Aduh, pusing lama-lama kan. Mana lebay lagi sinetronnya. Maka habis itu kemudian Ana setel Al-Quran yang versi agak keras, agak ini soalnya. Yang versi bukan versi lembut bacanya. Ana kalau enggak Syekh Suraim kalau enggak salah. Versi apa? Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim atau Syekh Sudes, pokoknya yang keras. Ya, kalau enggak salah Syekh Sudes atau Syekh Suraim. Di antara itulah. Yang cukup melengking gitu. Yang cukup cepat bacanya. Bukan yang lembut sekali enggak. Ana timpa gitu suara sinetron dia dengan baca Al-Qur'an Ana. Ya. Karena ini mempengaruhi juga anaknya nanti. Ini melihat ibunya ini isinya sinetron doang, ya anaknya juga pasti bakal seperti itu. Terbukti anaknya setelah itu apa? Nge-TikTok dia. Dan foto-foto sendiri dia edit. Ya anak dari belakang kelihatan. Ini anak kayak gini, terus gini. Dari belakang lihat. Aduh, ya Allah, ini anaknya. Anak ngajin aja biar anak ruqyah, biar kesurupan sekalian. Allah bilang, baca terus. Akhirnya sinetronnya dikecilin. Lama-lama berhenti sinetronnya, alhamdulillah. Ana juga berhentiin ya, karena tujuannya tercapai. Apa kemudian enggak selang lama kemudian dia ibu-ibu itu nyetel apa? Nyetel ayat Al-Qur'an surat Yasin. Afwan. Ana bukan nyetel Al-Qur'an, afwan. Astagfirullah, ana bukan nyetel Al-Qur'an ketika itu. Afwan. Ana ketika itu nyetel kajian Ustadz Ahmad Zainuddin tentang mayat kematian. Jadi ini sinetron nih depan Ana. Ustadz Ahmad Zainuddin pas lagi kenceng-kencengnya beliau di tablik akbar. Nyaho sia kan. Ayo dengerin tentang kematian ini, biarin dengerin itu ibu-ibu. Tentang kematian kan, bahwasanya kita itu jangan merasa aman, kita belum tahu selamat. Dia ceramahan gitu. Lama-lama sinetronnya agak merendah.
selesai. Udah matiin kajian kematian itu. Maka ibu itu tiba-tiba habis itu nggak berapa nyetel surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, benar nih, cocok sama tadi kematian ini surat Yasin. Ya. Dan kemudian Anda lihat ibu-ibu itu udah pakai jilbab, berubah dia langsung. Pakai jilbab habis itu. Kaget Anda. Masya Allah jilbab. Anaknya ya sama aja kok, anaknya enggak. Langsung berubah jadi pakai jilbab. Kayaknya benar-benar ingat kematian itu, ikhwan. Dari sini ada pelajaran, ikhwan. Kalau orang yang setua itu saja bisa dapat pengaruh dengan sebab ceramah dan sikap kita gitu loh, sikap lingkungan yang melawan sinetronnya dengan ceramah kematian. Itu orang tua padahal yang sudah terinstal begitu, udah mulai alot lah hatinya gitu, udah mulai kaku gitu. Apalagi anak yang belum seberapa sebenarnya. Maka jangan menunggu anak-anak kita itu SMP dulu baru kita poles. Rasulullah itu sudah memberikan apa? Memberikan arahan dan rambu-rambu. Ketika anak Anda sudah 7 tahun, suruh sholat. Karena 7 tahun ini sudah mulai betul-betul harus diseriuskan polesannya. 10 tahun makin diseriuskan sampai pukul kalau misalnya dia nggak mau sholat. Usia balik benar-benar harus udah bisa sholat, harus udah rutin sholat. Karena kalau baru ngarahin anak di usia balik, nah ini dia yang repot. Yang bikin banyak orang tua sekarang nangis tuh itu. Baru pas balik, ternyata selama ini anak saya dibiarin tiktokan, ya, pergaulan dibebasin. Pas remaja baru, yang tadinya anak-anak alim saja, ketika remaja banyak orang tua tetap nangis kok. Karena ketika dari usia 1 sampai usia 10 tahun itu nggak kenal kenakalan. Pas masuk pesantren ketemunya anak bandel nakal. Itu aja bikin nangis loh. Apalagi yang dari usia balita udah diajarin joget. Gede mau jadi apa? Bukan masalah kita nggak tahu Allah Ta'ala yang akan mentakdirkan mau jadi soleh atau enggak. Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Tapi kan realistisnya adalah kalau kecilnya ditanamkan bibit-bibit buruk, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penggembala dan setiap penggembala itu dan setiap kalian itu akan ditanya tentang apa yang kalian gembalakan, yaitu dari anak dan istri. Ya, ini yang perlu Anda ingatkan untuk diri Anda pribadi dan juga teman-teman, yang semoga ini bermanfaat sebagai nasihat terakhir. Ya, dan insyaallah pada pertemuan mendatang masih kita bahas tentang masalah tauhid, yaitu tauhid adalah semulia amalan. Ya, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Jika ada yang kurang dari lisan ana atau kesalahan dari lisan ana, maka itu memang keburukan diri ana dan juga dari syaitan. Jika ada kebaikan dan hal yang bermanfaat, maka itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair jaza atas kedatangan antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.